Saudara-saudara, kita sekarang akan membahas tentang transaksi atau kegiatan suatu perusahaan. Di dalam setiap perusahaan atau di dalam setiap organisasi, terutama organisasi yang mengelola keuangan atau organisasi yang berkaitan dengan keuangan, sangat penting yang namanya transaksi. Transaksi ini bermacam-macam bentuk dan wujudnya atau penggolongannya. Ada yang namanya transaksi yang berbentuk pembelian, ada juga yang namanya transaksi yang berbentuk pembiayaan, ada juga yang namanya transaksi yang berbentuk pengeluaran. Kemudian ada lagi transaksi yang berbentuk pengambilan modal. Transaksi tentang pembelian ini sangat lumrah terjadi di dalam suatu organisasi perusahaan. Misalnya pembelian peralatan, tentu itu harus langsung dicatat. Apalagi suatu organisasi atau suatu perusahaan yang memang sangat padat aktivitasnya. Ketika kita dalam satu hari ini menjalankan operasional perusahaan tetapi tidak melakukan pencatatan, bahkan tidak ada file-file yang menunjukkan terjadinya transaksi atau nota-nota kita tidak kumpulkan dengan baik, maka kita akan sulit untuk mencatat pada hari berikutnya. Akan bertumpuk kegiatan, akan bertumpuk pekerjaan, sehingga data-data ataupun transaksi yang telah terjadi itu bisa hilang file-filenya itu. Olehnya itu, setiap adanya transaksi, setiap adanya kejadian keuangan, kejadian ekonomi, kita harus mencatatnya di dalam buku akuntansi. Kemudian ada namanya pengeluaran harian, ada juga yang namanya pengeluaran mingguan, pengeluaran bulanan, ataupun pengeluaran tahunan, atau pembelian harian, pembelian mingguan, pembelian bulanan, ataupun pembelian tahunan. Nah, misalnya pembelian harian itu, misalnya kita beli bahan-bahan konsumsi, atau kita beli atau kita fotokopi. Itu pembiayaan yang sering dilakukan dalam keseharian suatu perusahaan. Apalagi pembelian yang lainnya adalah misalnya pembelian peralatan. Dalam satu minggu itu peralatan itu sudah habis misalnya, kita beli lagi. Kemudian ada pembelian bulanan, misalnya biaya-biaya seperti biaya gaji. Ada juga yang sifatnya pembelian atau pengeluaran tahunan, misalnya penyusutan suatu aktivitas tetap. Bahwa di dalam satu perusahaan, kalau ada harta kekayaan yang bersifat aktivitas tetap, seperti peralatan, seperti gedung, seperti kendaraan, atau peralatan-peralatan yang memang sifatnya tetap, atau barang-barang berat yang tidak bisa dipindahkan, itu namanya aktivitas tetap. Sehingga pembeliannya itu biasanya ada yang bersifat 1 tahun, bahkan ada pembelian yang sifatnya seumur 5 tahun atau 5 tahun ke atas. Misalnya pembelian gedung, pembelian kendaraan, itu tidak setiap hari atau tidak setiap bulan ataupun tidak setiap tahun kita membelinya. Olehnya itu kita harus meneliti bentuk-bentuk transaksi ini, dan di dalam suatu akuntansi itu nama-nama itu sudah terpola dengan baik. Misalnya kas, pembelian peralatan, apa pasangan-pasangannya di dalam pencatatan akuntansi, itu sudah ada aturan-aturannya, sehingga kita tidak bisa akal-akalan
kita tidak bisa menerka-nerka apa yang menjadi nama akun atau nama rekening dari suatu akuntansi. Kenapa ada rekening? Di dalam sistem pencatatan akuntansi, nama akun yang belum lama dikenal nama akun itu, dulu itu namanya rekening. Misalnya pembelian. Nah, pembelian itu namanya adalah rekening. Nah, sekarang ini berkembang menjadi akun. Jadi akun kas, akun pembelian, akun pembayaran listrik, akun biaya pulsa, akun biaya gaji, beban sewa dibayar di muka. Itu semua sudah terpola dengan baik di dalam suatu sistem pencatatan akuntansi. Olehnya itu kita harus mempelajarinya. Dan yang kedua, ada juga penomoran. Penomoran ini penting juga untuk kita mengenali setiap transaksi yang kita lakukan, setiap kejadian-kejadian ekonomi yang terjadi dalam suatu organisasi ataupun suatu perusahaan. Itu semua harus kita pelajari secara seksama agar betul-betul kita bisa mencatat dengan benar, bisa kita menulisnya dengan berdasarkan sistem akuntansi, berdasarkan pencatatan yang benar di dalam suatu sistem akuntansi. Karena ketika kita buat laporan sementara pencatatan akuntansi tidak benar, maka tempat kita pelaporan itu apakah di pajak, apakah buat investor, apakah buat manajemen dan para stakeholder yang memang berkepentingan terhadap laporan itu akan menolak. Di situ juga misalnya kita membuat suatu pelaporan untuk kegiatan atau untuk kredit di bank. Kalau laporannya itu tidak becus, nama-nama akunnya tidak benar, transaksinya amburadul, maka itu akan menjadi masalah di dalam suatu pencatatan-pencatatan. Sehingga penting kita untuk mengetahui seluk-beluk nama, nomor rekening, dan penempatan setiap rekening ataupun akun itu di dalam suatu sistem pencatatan akuntansi. Ini tentu adalah merupakan tanggung jawab dari seorang bendahara. Bahkan pimpinan sekalipun harus mengetahui sistem dan pola pencatatan itu, sehingga ada suatu semacam matching, ada semacam suatu kecocokan antara pimpinan dengan bendahara yang melakukan suatu pencatatan. Inilah pentingnya kita mengenali, kita mengetahui secara benar apa yang dimaksud dengan akuntansi itu, mulai dari terjadinya transaksi sampai dengan pelaporan. Maka itu harus kita ketahui prosedur-prosedurnya, harus kita ketahui sistem-sistemnya, sehingga benar di dalam melakukan pelaporan dan tidak ditolak di dalam perpajakan, tidak ditolak dalam satu sistem kredit, tidak ditolak para stakeholder, dan itu akan meningkatkan daya perusahaan, akan meningkatkan potensi perusahaan di dalam urusan-urusan operasional ataupun urusan-urusan di masa-masa kita melakukan perluasan ataupun mengembangkan suatu perusahaan. Ini tentu harus kita ingat betul, kita pelajari secara benar dan merupakan tanggung jawab semua pihak, bukan saja terhadap bendahara, tetapi juga semua komponen dalam perusahaan itu harus mengetahui secara benar apa yang menjadi hal-hal yang terkait dengan pencatatan akuntansi itu. Ini adalah poin penting yang harus kita ingat betul, dan ini sudah tercantum di dalam suatu sistem perusahaan, dalam sistem pencatatan akuntansi yang sudah diperkenalkan oleh Luca Pacioli pada tahun 1494 yang silam. Ini kita memberikan suatu penghargaan yang besar kepada pencatatan yang benar terhadap suatu kegiatan perusahaan, karena ini merupakan jalan untuk meningkatkan efektivitas perusahaan dengan baik. Sekian.